Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa dan juga para pemerhati dari channel YouTube Padepokan Gaul yang Budiman. Semoga tetap dalam keadaan baik dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan senantiasa selalu kami sampaikan rasa terima kasih kepada seluruh pemirsa yang setia menyimak, mendukung dari channel Padepokan Gaul ini. Semoga Anda semua mendapatkan keberkahan, dampak positif nyata dan juga manfaat yang bisa diambil setelah sekian lama menyaksikan dari channel Padepokan Gaul. Dan tak lupa juga kami doakan kepada seluruh pemirsa yang sedang sakit, baik itu mengalami penyakit medis, penyakit menaun ataupun penyakit-penyakit kronis lainnya. Semoga diberikan kesembuhan dalam wujud nyata dan tidak kambuh-kambuh lagi. Dan bagi yang sedang memiliki masalah juga pun semoga diberikan solusi penyelesaian yang terbaik oleh Allah dalam wujud nyata yang nantinya pun bisa berdampak positif di dalam hidupnya dan diambil daripada kejadian hikmah-hikmah yang sudah terjadi. Dan di kesempatan ini pemirsa, bahwasanya narasi dari kami bahwasanya di tahun ini banyak di antara kejadian yaitu gilanya seorang manusia. Dan mungkin dari konten channel Padepokan Gaul ini pun sudah sering dibuat di tahun yang lalu, sudah banyak disampaikan gila karena lelaku atau apapun begitu. Dan juga dari kegilaan manusia itu sendiri, kalau dilihat secara jasad normal, dia itu memiliki tubuh yang normal layaknya manusia. Akan tetapi kegilaan itu sendiri berasal dari dalam tubuh manusia, hingga yang keluar dari ucapannya itu sebuah ucapan yang nyeleneh dan juga tidak nyambung dengan manusia pada umumnya saat diajak berbicara. Dan sedikit dari pengalaman saat mediasi dengan gaib, bahwasanya penyebab manusia gila itu karena hilangnya roh dan sukma. Dan bagaimana solusi yang terbaik agar manusia itu bisa kembali pulih, normal, wajar, waras seperti manusia pada umumnya dan juga taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala harapannya. Dan di kesempatan ini lebih-lebih bagi para pemirsa netizen yang mengalami hal yang serupa baik pada keluarga atau kerabatnya, semoga diberikan kepahaman dan solusi-solusi yang sesuai nantinya. Dan dari kami sendiri pun di kesempatan ini akan mengangkat daripada nyata pengalaman dari netizen yang sudah lama dari saudaranya mengidap kegilaan ini. Dan lebih-lebih nanti pun bisa diambil positifnya juga seluruhnya. Dan di kesempatan ini alhamdulillah saya ditemani mediator yang jarang tampil karena sudah bukan jomblo lagi pemirsa, Mas Hamid. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah Mas jomblo, sehat, baik. Udah jomblo itu loh, udah nggak jomblo itu udah itu sekarang. Sekarang tidak duet jomblo lagi Mas. Semoga segera dipertemukan Mas. Amin, amin, amin pokoknya. Biar nanti bisa sama duet sudah mempunyai pasangan. Gitu. Jadi duetnya ganti gitu. Betul. Oke. Ngomong ini semakin menggemaskan, menjengkelkan kayaknya. Alhamdulillah Mas, lengkap, komplit pokoknya. Ngeselin juga ya. Alhamdulillah. Oke. Jarang-jarang bikin Mas Titis bisa jengkel, jarang-jarang. Betul. Oke. Sehat Mas ini? Alhamdulillah sehat, baik. Oke, mungkin itu saja pemirsa narasinya dan disimak dari awal sampai akhir. Semoga diberikan paham yang sepaham-pahamnya. Mohon izin, mohon doanya, semoga diberikan kelancaran dan bisa diambil manfaatnya. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kerajaan Sulaiman Iblis yang membuat gila yang asli terkuat dikunci total, dirantai seluruh gaib masingnya, dan keluar emasnya gaib tidak berdampak apapun sedikit pun dalam mediator ini
jasad media tadi nanti menjadi wadah sementara yang digunakan untuk komunikasi dua arah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin beliau Sang Hyang Nur Cahaya Nirwan. Gaib terkuat yang menguasai jasad orang yang ada di foto ini yang bernama, yang membuat dia gila, yang asli, yang terkuat. Ketarik ke tangan saya. Kalau kamu di sini baik, langsung dilepaskan. Assalamualaikum, lepaskan. Wallah. Tolong malaikat lepaskan. Assalamualaikum. Kenapa? Kok kamu meraung kesakitan begitu? Sini. Sakit semua. Kalau kamu jujur jadi sehat normal kembali. Sallallahu alaihi Muhammad normal. Lepaskan. Assalamualaikum. Tolong dilepaskan. Berikan ruang kebebasan dahulu. Sallallahu alaihi Muhammad. Siapa kamu? Ada keperluan apa? Saya manusia. Saya hidup. Saya tidak ada urusan dengan kamu. Loh. Tetapi kamu sudah banyak mengganggu keluarga saya, Loh, kok bisa? teman-teman saya, maupun kerajaan saya melalui dari golongan cahaya dari beliau. Siapa kamu? Berani ikut campur dengan urusan kami? Itu sudah menjadi tugas saya dan sudah menjadi jatah saya. Dari manusia yang saya tempati. Jadi gitu. Tidak usah kamu musik maupun mengganggu ataupun bahkan ingin melepaskan belenggu saya yang ada di dalam tubuhnya. Loh, kamu lihat siapa saya itu, lihat. Saya sudah mengetahui guru kamu siapa. Oh, kamu tahu. Kamu golongan apa toh sebenarnya? Saya sudah mencapai titik golongan iblis. Tingkatan berapa sekarang? Tidak belum mengetahui kamu. Nah, siapa tahu kamu jin, bohong. Bohong terpotong-potong, udang itu berlaku bagi kamu. Saya sudah mengetahuinya. Undang-undang itu sudah beredar di dunia kami semenjak dahulu kala. Saya pun golongan iblis sudah mengetahui. Undang-undangnya udah beredar sejak beliau diangkat oleh Allah gitu. Ya. Kamu iblis. Kamu kok bisa tubuh itu? Yang membuat gila itu kamu yang paling kuat. Itu kan karena perbuatan dari manusianya sendiri. Loh, perbuatan seperti apa toh? Biasa. Orang seperti itu pasti yang dibaca tidak jauh dari bacaan yang ada di agama kalian. Loh, maupun pemberian-pemberian wirid-wirid dari manusia yang dimana wirid itu tidak ada juntrungnya, tidak ada sambungannya. Jika dibaca ya golongan kami yang masuk dalam tubuhnya. Loh, padahal kalau manusia mengetahui itu kan yang wirid bagus, toh apa salah manusia melakukan hal seperti itu? Tidak salah. Terus? Jika yang dibaca itu adalah wirid yang masih tersambung sekarang sampai ke Rasulullah, itu tidak apa-apa, itu bagus. Tetapi apapun yang dibaca manusia, apalagi wirid itu dibaca karena sesuatu ataupun harapan yang diinginkan manusia dari hal membaca wirid itu, ya golongan kami sudah pasti itu masuk dalam tubuhnya. Entah itu golongan kami membantu ataupun tidak, itu urusan kami. Yang terpenting golongan kami sudah masuk dalam jasad manusia yang membaca itu. Dan jika sudah waktunya golongan kami mengambil upah, efek yang ditimbulkannya seperti itu. Loh, menjadi gila. Na'udzubillahi min dzalik. Loh, jadi sampai sebegitu parahnya gara-gara malah manusia menganggap itu wirid ya sepele lah. Sepele gimana? Jasad mereka tidak kuat, tetapi yang masuk dari golongan kami yang menjadi kodam wirid yang dibaca, itu sangat besar energinya, sangat tinggi kekuatannya. Ya pasti orang itu yang ada di dalam roh sukmanya, itu pasti golongan kami langsung menawannya. Penyebab orang itu bisa seperti itu. Kenapa toh? Roh sukma manusia itu pasti diambil, dimakan golongan kami. Loh. Berapa yang kamu ambil? Sudah banyak, bisa kamu tanya. Mungkin kamu ambil habis. Kalau habis kan dia mati, meninggal. Tidak habis. Siapa bilang meninggal? Raidho Viro utama itu
tidak kami ambil. Biarkan masih di situ saja. Oh, jika Untuk manusia menjadikan kerajaan kami yang ada dalam tubuhnya itu semakin besar. Efek yang ditimbulkan ini juga tidak di dalam dirinya saja. Loh, tetapi di lingkungan orang itu pasti akan terkena dampaknya yang sama. apa dampaknya ke lingkungan? Banyak. Apakah nanti manusia lain akan menjadi gila seperti itu? Kalau tidak gila, minimal orang yang ada di sekeliling orang itu mempunyai energi yang panas. Energi panas golongan kami itu banyak, bisa mencetuskan keluarga tidak harmonis. Penyakit yang tidak bisa dideteksi dari teknologi manusia. Oh, itu dampak-dampaknya. Banyak lagi. Jika mereka agama Islam, sholatnya akan kami ganggu. Loh, Apapun yang menjadi tolak ukur manusia itu sebagai ibadah, pasti golongan kami ada di dalamnya. Akan membuat niatnya yang pertama kali kepada Allah itu menyimpang. Astagfirullahaladzim. Sangat jauh ternyata pengetahuanmu loh tentang hal ibadah juga. Banyak. Oke. Dari golongan kami. Iya ya. Ngomong-ngomong, kamu asli iblis berarti? Tidak. Dulu golongan apa? Saya golongan paling kecil. Jin. Jin. Sampai sekarang menjadi iblis. Berarti kamu udah lama menempati jasad itu? Sebelum saya masuk dalam jasad itu, saya juga sudah menjadi iblis. Oh, kamu masuk dulu terundang karena wiridnya itu. Loh, padahal wirid manusia tahunya nggak udah siapa-siapa, dia kepada Allah itu. Nah iya loh, itulah kebodohan manusia. Loh. Dia lebih percaya kepada lisan manusia yang dijumpainya, yang dianggap manusia itu adalah manusia istimewa. Tetapi manusia itu tidak mengetahui bahwa orang yang dia tiru, bahwa orang yang diambil keilmuannya itu adalah orang yang bantuannya dari golongan iblis juga. Astagfirullahaladzim. Kamu kira orang-orang yang ada di sekeliling kamu lah, ataupun di negara ini, yang terlihat di depan bagian masjid paling depan, di depan bagian dari orang-orang yang sangat banyak, dia di depan seolah-olah menjadi seorang kiai ataupun ulama ataupun apa. Itu kamu kira sebagainya orang itu baik semua? Tidak. Loh, banyak golongan-golongan manusia yang seperti itu sudah bersekutu dengan golongan kami untuk mengundang manusia-manusia untuk datang pada dirinya. Loh, astagfirullahaladzim. Jangan memfitnah kamu loh. Siapa yang fitnah? Karena fitnah. Memang kenyataannya seperti itu. Karena saya juga mendengar dari sabda baginda Nabi Muhammad, di akhir zaman nanti fitnah akhir zaman akan kejam sekali. Iya. Tetapi kenyataan seperti itu. Itu kenyataan. Bahkan jika kata-kata ini dibuktikan secara rasional manusia, tidak akan bisa tercapai. Loh, tidak akan bisa membuktikannya. Oke. Siapa yang bisa melihat hati manusia? Ya memang Allah yang bisa. Selain itu ya mungkin manusia-manusia lain yang diberikan daripada dibukakan marifatnya oleh Allah sendiri kan. Ya itu kan manusia-manusia spesial. Jangan berbicara manusia yang seperti itu. Berbeda lagi koridornya itu. Oke. Pasti orang-orang seperti itu adalah manusia tersembunyi. Loh, tersembunyi? Loh, berarti dia gak banyak pengikut kalau begitu? Tidak. Jangan bohong loh kamu. Ya. Nah, kalau diikuti banyak manusia, apakah dia gak spesial? Gak manusia utama, manusia. Menurut manusia yang mengikutinya itu ya manusia spesial. Tapi golongan kami yang bisa melihat orang-orang seperti itu biasa saja. Itu adalah bidak kami. Astagfirullahaladzim. Bukan manusia spesial pilihan Allah, bukan? Bukan, manusia spesial manusia saja. Na'udzubillah. Menurut manusia sendiri. Tetapi di mata Allah Subhanahu wa taala banyak yang tidak mempunyai sedikit pun kedudukan si Allah. Na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Manusia yang asli mempunyai kedudukan di sisi Allah itu masih tersembunyi. Oh, jadi gitu. Dan mereka itu tidak keluar-keluar menciarkan apa yang telah dia pelajari. Tidak.
Saya juga mengetahuinya. Oh, kamu tahu juga. Oke, tapi ingat kalau kamu berbohong dusta akan terpotong-potong tubuhmu. Tidak, sudah. Maksud kamu apa manggil saya ke sini? Lalu saya mau tanya tentang spesifikasi yang kamu kerjakan hingga membuat dia gila itu awal mula step by stepnya kayak apa toh? Ceritakan dulu. Dari dirinya sendiri. Mm-mm. Entah itu melakukan amalan-amalan, Ah, ritual-ritual, mm-mm. lelakon-lelakon lah. Dari situlah golongan kami masuk banyak di dalam jasadnya. Mm. Saya sudah bilang, Mm-mm. jasadnya itu belum bisa menerima kodam-kodam besar seperti kami. Astagfirullah. Yang dia baca itu yang masuk kodam-kodam besar. Ditambah lagi golongan-golongan seperti siluman, golongan-golongan iblis dari leluhurnya itu sudah waktunya untuk mengambil upah. Oh, kombinasi berarti. Berarti kombinasi Ya, antara kodam leluhur dan juga kamu yang tertarik untuk masuk dalam jasad itu. dan dari orang-orang tuanya sendirilah yang juga mengakibatkan anaknya seperti itu. Kok bisa? Dalam hal seperti apa? Entah itu, pasti yang namanya hubungan darah anak dan orang tua itu pasti menyambung. Dan apapun kejadian, kegiatan yang dilakukan orang tua itu pasti menyambung ke anak. Oh. Entah itu makanan yang diberikan pada anaknya, itu juga bisa membuat seperti itu. Jadi kamu maksudkan makanan jika diberikan orang tua tidak halal kepada anaknya maka dampaknya juga kan buruk pada anak tersebut. Nah memang selama ini loh dia makan halal kan? Jadi payah orang tuanya sendiri. Mungkin menurut mereka itu adalah halal. Tetapi banyak yang mereka lupakan apa yang dia makan itu hasil jerih payah dari uang haram. Astagfirullahaladzim. Sangat pelik sekali ternyata dunia kamu, dunia gaib itu kalau begitu. Lalu begini, kamu tadi mengatakan menawan roh sukma dan stepnya kamu masuk, kamu berkombinasi dengan kodam-kodam leluhur. Lalu kamu mengapakan tubuhnya selanjutnya? Kalau golongan gaib seperti kami, kalau sudah masuk dalam jasad manusia, itu bebas. Perlakuannya itu berbeda-beda. Entah itu setiap hari, dari roh sukmanya itu kami buat mainan. Loh, Entah itu roh sukmanya kami makan sedikit demi sedikit. Saripati, saraf, energi yang masuk dalam dirinya itu kami ganti dari racun-racun kami. Berbeda. Golongan seperti kami itu berbeda melakukan jasad manusia. Banyak jika kami sebutkan, itu tidak akan selesai di sini. Oke, ya saya kira jelas begitu kami yang mengerjakannya. Lalu begini yang saya tanyakan kepada kamu. Dari kamu sendiri terundang. Kalau dari bagi manusia pada umumnya mereka yang kenapa kepalamu? Panas. Loh, kok bisa panas? Kenapa? Cara-cara yang kamu pakai tadi. Jangan sakiti, biarkan dia ini berbicara lantang dan jelas. Assalamualaikum. Efek yang kamu, benda yang kamu pakai itu, Ya, itu pasti berbenturan dengan golongan kami. Loh. Golongan-golongan kami yang terkecil itu sudah banyak yang terlempar tadi. Astagfirullahaladzim. Yang terikat dalam tubuh orang itu juga banyak. Tetapi golongan-golongan seperti kami yang kelasnya tinggi itu pasti pintar, pasti licik. Liciknya gimana? Apakah bisa kabur? Ya, Kalau nanti kembali atau gimana toh? kabur juga bisa. Menyusup di bagian area terkecil. Di dalam Contohnya? pori-pori manusia juga bisa. Oh, itu yang kamu kerjakan, kelicikan-kelicikanmu. Oke, selanjutnya begini. Di Nusantara sendiri banyak juga kejadian yang disampaikan kepada saya, gangguan jiwa seperti itu. Entah karena dari amalan seperti yang kamu sampaikan, seperti yang di sebuah tempat-tempat tertentu yang digunakan untuk belajar seperti yang saya bayangkan ini. Ya. Kok juga banyak berakibat fatal dampaknya? Apakah memang golongan kami itu bisa bekerja di mana saja? Bisa. Seperti itu. Dimanapun tempatnya.
golongan kami itu bisa. Tidak memandang tempat apapun itu. Kami bisa semuanya. Entah itu tempat yang dianggap tempat belajar agama dalam dunia manusia. Golongan kami kecil untuk masuk ke tempat itu. Oh, iya. Kalau kamu bertanya, kenapa tahun-tahun ini banyak orang gila? Sebenarnya tidak tahun ini saja, tetapi terkhusus mulai dari tahun ini. Golongan-golongan seperti kami yang ada di dalam jasad tubuh manusia itu sudah banyak memberontak untuk mengambil rusuk materi manusia itu. Astagfirullahaladzim. Semakin manusia itu gila, semakin tertutup manusia itu untuk kembali pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Tertutup juga pintu taubatnya. Ya, itu yang kamu kerjakan sampai seperti itu. Lalu sedikit yang itu gila kan ya. Jika dilihat manusia, gila itu juga banyak. Tetapi yang pikirannya waras, tetapi di dalam hatinya itu gila juga banyak. Contohnya seperti apa? Tidak usah saya sebut. Jadi nggak seorang wali itu. Ada memang wali yang dia seolah-olah menjadi gila. Janda, ada. Manusia-manusia sekarang. Dan jika kamu itu percaya, itu kamu juga termasuk dibodohi. Loh, kan saya nggak tahu, kan saya tanya sama kamu. Itu golongan kami yang berbicara. Loh, kok bisa apa yang pandai? dikatakan bisa terkabul? Itu golongan kami semuanya bekerja. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Kamu bertanya seperti ini. Loh, masa golongan kamu bisa mengabulkan ucapan yang dia katakan? Ya bisa. Golongan kami juga sudah sakti, mempunyai kekuatan apapun yang diberikan Ajajil. Jangan kira apa yang telah diberikan manusia itu pemberian Allah langsung. Jangan kira golongan kami juga bisa memberikannya. Jadi kadang yang dianggap manusia itu wali jandab itu ternyata bukan yang sebenarnya. Tidak. Tipu semuanya kamu. Astagfirullahaladzim. Itu kan termasuk ciri-ciri di fase zaman ini. Banyak manusia seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Aduh, bagaimana lantas manusia itu bisa selamat dari tipu dayamu, menipu sampai seperti itu? Jika kamu berbicara di awal tadi, di akhir zaman ini, fitnah-fitnah akan tersebar semuanya. Ya itulah titik awal termasuknya. Oh, melalui ciri-ciri manusia yang seperti itu. Mereka itu bisa dengan gampangnya mengadu domba sama dari agama kalian. Itu belum seberapa. Tunggu saja tahun-tahun berikutnya. Dan bahkan sampai disahkan sebagai seorang wali. Lalu, jika dia dianggap sebagai seorang wali, dicium tangannya, dampaknya parah nggak itu bagi para pengikut-pengikutnya? Ya, parah. Bagi pengikut-pengikut, bagi orang yang percaya seperti itu, pasti yang masuk di dalam jasad manusia itu juga setidaknya setara dengan golongan iblis yang dianggap dari wali itu. Astagfirullahaladzim. Dan dampaknya apa? Ya seperti teman kamu itu. Nantinya. Iya, jelas sekali. Tapi kenyataannya di manusia itu jika manusia itu tidak gila, di akal pikirannya, dia pasti akan digilakan oleh dunia. Astagfirullahaladzim. Jika dia tidak gila, akan digilakan oleh dunia. Seolah dunia ini menjadi miliknya kekal selamanya gitu. Astagfirullah. Iya. Lalu gini, tirakat dari seorang manusia yang kami ikuti sekarang ini, apakah tidak dibimbing seorang guru? Dibimbing? Kok bisa-bisanya masih golongan kamu bisa masuk? Kan kamu menyampaikan harus ada gurunya, sanad silsilah penyambungnya itu jelas. Ya. Apa ini sanad silsilahnya nggak jelas? Tidak. Gurunya itu apa ke guru yang memang berbela atau gimana toh? Tidak ada sambungan yang jelas. Loh, apa yang dia amalkan itu sudah semuanya terputus di tengah jalan. Dan entah itu bacaan yang dia baca itu bacaan dari siapa, saya tidak tahu. Jadi begitu ya ternyata. Yang saya lihat terputus semuanya. Astagfirullahaladzim. Yang masuk ya golongan-golongan kami lah. Kalau sudah terputus semuanya. Padahal juga banyak manusia yang dilihat dengan mata kepala manusia, kapasitas mereka itu mumpuni di dunianya loh. Ya. Mereka mudah mengijazahkan, amalkanlah ini.
nanti kamu akan mendapatkan sesuatu yang kamu harapkan ini. Apakah hal-hal tersebut juga itu ternyata golongan kamu yang menipu dengan cara seperti itu? Ya jelas. Dari apa yang diamalkan? Dari golongan kami memberikan kedudukan di dunia. Tetapi tidak akan mendapatkan kedudukan si Allah. Astagfirullahaladzim. Jauh sekali. Manusia yang penting itu kan enak di dunianya saja sekarang itu. Tidak usah repot-repot lah. Ikut saja ke dunia kami. Pasti itu kalian enak semuanya. Saya juga pernah mendengar dari komunikasi dengan gaib bahwa iblis itu bisa menjanjikan kenikmatan, kemewahan, dan juga duniawi. Sifatnya begitu. Benar. Iya. Itu belum seberapa. Nanti kalau mbak saya sudah muncul, apa yang kalian inginkan yang tidak pernah tercipta di dalam kehidupan kalian, itu pasti akan dikabulkan. Oke. Tetapi itu orang-orang yang mau ikut kami saja nantinya. Jika tidak, sudah. Tidak akan dikabulkan. Oke, jelas. Lalu apa yang sebenarnya harus dilakukan manusia supaya itu tidak menjadikan dampak fatal sampai seperti ini, tidak gila? Ya mencari guru yang benar, gampang itu. Guru yang benar ya seperti apa cirinya? Guru yang benar seperti apa? Saya tidak mau menyebutkan. Loh, kenapa? Cari saja guru-guru yang terkenal di dunia manusia sekarang saja. Loh. Ya itu memang guru yang benar ya sesuai aja. Ya sudah, itu saja yang dicari. Loh. Saya masih bertanya ini loh. Kok bisa begitu kamu mengarahkannya? Ya biar nantinya apa yang dia baca, apa yang dia inginkan, kami kabulkan dan menjadi teman saya. Astagfirullahaladzim. Mudah. Kenapa saya harus memberitahukan manusia guru seperti apa yang benar? Tidak mau saya. Oke. Lah ngomong-ngomong, padahal kalau manusia menganggap sebuah kealiman, keilmuan yang dimiliki itu kan menjadi tolak ukur kapasitas manusia. Apakah itu ternyata bisa kamu tipukan juga hal tersebut? Bisa. Golongan kami semuanya bisa. Yang dilakukan manusia itu, semuanya golongan kami bisa menyusupnya. Bisa membelokkan apa yang menjadi niat utama dari manusia itu. Orang yang sudah sejalur dengan kalian saja. Golongan kami itu banyak yang menggodanya. Apalagi orang tidak mengetahui dari apa yang telah kalian pelajari. Ya. Lalu kalau manusia memang sudah banyak seperti ini dan fenomenanya seperti ini, benar lagi dari pemimpin kamu, mbah kamu akan muncul kalau begitu hakikatnya? Saya tidak berani menjawab. Kenapa? Tetapi sebentar lagi yang menjadi orang utama, orang yang menjadi bangkitnya agama kalian, itu pasti juga akan muncul. Dan di saat itulah mbah saya juga akan muncul. Oke. Lalu, apakah manusia yang sudah gila seperti itu bisa disembuhkan dengan dibawa ke rumah sakit, ke fasilitas teknologi yang dimiliki manusia, pengobatan ala manusia, apakah bisa sembuh? Kalau untuk sembuh total, tidak akan bisa. Loh. Tetapi kalau untuk sementara, dan jika dari manusia itu membawa ke tempat di mana tempat itu dari golongan kami juga yang membantu, itu pasti akan disembuhkan sementara. Loh, tempat dibantu golonganmu itu seperti apa, Mbak Dukun? Memangnya orang gila dibawa ke toko jika dunia manusia secara medis kan tidak? Oh iya. Tempat itu yang saya maksud. Jika tempat itu yang mempunyai ataupun tempat itu dibuat dari golongan kami yang membantunya, golongan kami akan membantu sementara untuk menyembuhkan orang datang ke tempat itu. Oh, RSC ini maksudnya? Iya. Oke. Lalu jika dibuat ke Mbak Dukun, gimana?
tidak akan bisa. Loh, Mbak Dukun kan Maha Sakti toh. Mas Sakti, itu semuanya. Yang membuat sakti dukun itu ya golongan kami. Astagfirullahaladzim. Susah Sebenarnya dukun itu adalah budak golongan kami. Tetapi dukun-dukun itu bicara seolah-olah golongan kami itu adalah menjadi bawahannya. Mereka ketip besar. Astagfirullahaladzim. Apakah jatahmu juga sudah banyak sekarang ini? Sudah banyak. Oke. Kamu punya pesan nggak bagi saya? Ya dari sini yang ingin kamu sampaikan. Tidak usah. Ngapain harus memberikan pesan pada kalian? Assalamualaikum. Apa itu? Semua roh sukma yang ditawan dari goibnya dilepaskan total. Allah. Keluarkan semuanya, didorong. Keluar semuanya. Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sedikit yang kamu tawan, yang kamu simpan dari hasil laku-laku orang tersebut. Semua iblisnya. Walaupun saya kembalikan, tidak akan bisa orang itu sembuh. Percuma. Tarik itu pasukanmu. Stempel perintah dari beliau, Sang Hyang Nurjati masuk. Allah. Lebih dalam lagi. Ambil semua. Itu pasukannya. Itu sudah berjuta-juta triliun. Ya, dan bukan semua. pasukan saya saja. Kamu jadi yang paling kuat dengan stempel perintah itu. Allah. Kerjakan. Tidak berani saya. Kamu yang paling utama sekarang. Allah. Dan saya juga tidak mau. Jika tidak mau meledak dalam senjata. Sallallahu alaihi wasallam. Kamu ini beraninya mengancam-ancam demi saya. Loh, enggak saya. Jika saya semua kotoranmu yang kamu tinggalkan dengan izin beliau. Jadi kepala itu jadi dalam tubuhnya seluruh kotoran-kotorannya terikat jadi satu. Ketarik semuanya ke tangan saya. Saya kembalikan lagi. Terkunci. Ya sudah. Otomatis ketarik langsung ke tangan kanan saya semuanya. Ini kan masuk dilempar. Kembalikan semua yang kamu ambil itu. Kamu punya pesan enggak? Pesan pada siapa? Pada saya. Tidak sudi saya. Kenapa? Kamu punya warning enggak dengan saya? Tinggal dilacak aja nanti. Tuh kawan-kawanmu di tempat ini dengan izin beliau. Semua terikat rantai. Ketarik ke tangan saya semuanya. Bergabung. Kita ambil keluar semuanya dari kawan-kawan kami seluruhnya. Kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon dengan izin beliau. Datang ke mau diapakan saya? Mendikat saja ini goib ini. Allah, rantai. Seluruhnya dalam tubuh mediatornya, kotoran-kotorannya, racun-racun dan efek-efeknya terikat jadi satu dari kaki ke kepala. Semua dilempar ke tempatnya. Efeknya menguap semua hilang. Menguap. Dadanya semua. Di kepala semua menguap. Alhamdulillah. Sehat mas? Alhamdulillah sehat. Kalau nggak sehat nanti saya yang repot. Sehat mas Jom. Istri di rumah nanti. Sehat. Pada saya begitu mas yang sudah tidak jomblo lagi. Alhamdulillah pemirsa, begitulah adanya pelik sekali perihal kegaiban yang kita alami sebagai manusia. Dan perlunya apa kita sebagai manusia dengan solusi yang terbaik, yaitu belajar kembali kepada Allah, menjalankan perintah-perintah dari Allah yang sebenarnya, dan juga dengan niat yang sesuai, dan juga belajar dengan ketersambungan sanad silsilah. Itulah kunci utama daripada kita manusia yang hidup di dunia sekarang ini. Semoga dimudahkan bertemu dengan jalur yang sesuai, dan juga harapan kami sebagai manusia semoga diberikan kepahaman di kesempatan ini. Dan lagi-lagi tinggalkan semua tirakat-tirakat dengan tujuan ini itu dan segala keilmuan yang dimilikinya, karena hakikat kesaktian atau apapun itu semuanya dari Allah. Dan jika kita menginginkan sebuah kesaktian, maka kesaktian itu akan dibantu dari golongan seperti yang sudah disampaikan tadi.
atau jika keinginan sesuatu dari nafsu apapun, maka dampaknya pun seperti itu, sangat nyata sekali. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dan pesankan bagi kami maupun pemirsa semuanya. Tetap semangat, perbarui niat terus dalam rangka beribadah taat pada Allah dan hanya mengharap ridho Allah saja. Dan dari kami jika banyak kekurangan, kesalahan itu karena kebodohan kami sebagai manusia. Jika ada kebaikan, kebenaran itu pun bukan dari kami datangnya, semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.